Kita lanjutkan yang ketiga atau yang C. Kejadian yang saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian satu tidak dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Contohnya, misalnya gini, ada seorang ibu melahirkan anak. Anak pertamanya itu laki-laki. Jadi anak keduanya itu boleh bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi tidak ada pengaruh karena mungkin karena anak pertama laki-laki, anak kedua harus perempuan, tidak mempengaruhi, itu yang dikatakan. Jadi bisa dia anak laki-laki, bisa juga dia anak perempuan gitu. Ya, itu yang dikatakan. Jadi kalau kejadian yang saling bebas rumusnya jadi gini. P A dan B peluang A dikali dengan peluang B. Itu dia. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Sebuah uang dan sebuah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang A tentukan peluang angka pada uang. B tentukan peluang angka 6 ini angka ya pada uang supaya jelas. Hasilnya tentukan angka, tentukan peluang angka 6 dan angka pada uang. D-nya tentukan peluang mata dadu prima dan angka pada uang. Ya, lihat ya. Kalau menurut ini kita menyelesaikannya pakai tabel aja. Gampang pakai tabel. Di sini mata dadu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini mata uangnya. Gambar angka. Ya, jadi yang terjadi
1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Angka 1, nah itu dia, dicekat. Nah, jadi berarti di sini NS-nya ada 12. Nih, yang terjadi nih, ya. Sekarang kita jawab. Yang A, peluang angka pada uang. Peluang angka pada uang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 12, 6 per 12, 1 per 2. Kemudian B-nya peluang angka 6 saja. Sini ada 2, di gambar ada, di angka ada. Jadi 2 per 12 atau 1 per 6. Kemudian yang C-nya peluang angkanya. Jadi di sini P angka 6 dan angka pada uang ya, saya lihat ini 1 per 2 kali 1 per 6 sama dengan 1 per 12. Kemudian yang D-nya peluang dadu prima, mata prima, peluang mata dadu prima, ya, dadu prima dan angka pada uang. Jadi saya jawab, kita lihat ya, dadu prima, angka bilangan prima ini kan 2, 3, 5 ya. Jadi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 per 12 kali angkanya saja tadi 1 per 2. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi dapatnya sini 1 ya. 1 per 4. Dapat kita sederhanakan seperti itu gitu ya. Kita lihat yang nomor D-nya, satu lagi. Peluang kemungkinan suatu kejadian. Peristiwa aksen adalah komplement dari peristiwa A. Sehingga A dan A aksen merupakan kejadian yang saling lepas. Jadi sehingga ditulis di sini maka A irisan A aksen sama dengan hampa. Ya, kemudian mulailah. Jadi kita dapatkan rumusnya. Yang pertama, jika PA ditambah dengan PA aksen, ada yang tertulis seperti ini, ada yang tulis begini. Ini saya, biasanya gini dia. Umumnya ada yang begini, ada yang A aksen, sama saja. Sama dengan 1. Berdasarkan ini, turun rumusnya. Jadi P komplement A-nya 1 kurang uang dari A. Nah, jadi turunan rumusnya gitu ya. Kemudian nomor C-nya A gabung komplement dari A sama dengan ini adalah NS sama dengan 1. Tuh ya. Nih yang kita dapatkan karena jadi maka
A adalah kejadian yang saling lepas. Ya, kita lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat ya, Bapak Sandi akan mendirikan 2 perusahaan di kota A dan B dengan peluang A 3/5, peluang B 4/5. Tentukan peluang jika didirikan di kota A dan B. B tidak di kota A dan tidak di kota B, sehingga di kota A tetapi tidak di kota B. Kita jawab dulu bahwa dengan sendirinya untuk A ya, kita cari dulu bahwa peluang A 3/5 dengan sendirinya komplemennya 1 kurang 3/5 sama dengan 2/5 ya. Kemudian PB-nya 4/5, jadi komplemennya 1 kurang 4/5 sama
Jadi untuk A, peluang di kota A dan kota B. Langsung aja, 3/5 kali 4/5 sama dengan 12/5. B-nya tidak di kota A dan tidak di kota B. Jadi komplement A dan komplement B. Komplement A-nya 2/5 kali 1/5 sama dengan 2/5. C-nya di kota A tapi tidak di kota B. Jadi si A-nya 3/5 kali dengan si B-nya 1/5 sama dengan 2/5. Ya, nanti ya kita buat adakan